semuanya, balik lagi di Kata DKV. Tepuk tangan dong. Jadi kita udah beberapa kali libur dan banyak banget yang nanyain guys. Jadi kalau lagi di kampus gitu, podcast kapan lagi? Tapi itu beneran, nggak gimmick ya. Tapi itu beneran. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dosen yang kayak malam Jumat. Ayo, apa itu? Malam Jumat. Menegangkan, menyeramkan. Tapi adem karena suka hijau. Kita panggilkan Ibu Vena. Nih, boleh kenalan dulu mungkin Bu kenalan. Tapi saya nggak terima dibilang saya menyeramkan. Tapi kan menegangkan juga. Oh, menegangkan. Iya, menyeramkan dalam bentuk semuanya, perkenalkan saya namanya. Iya, namanya. Oh, namanya Novena Ulita. Udah. Terus apa lagi? Kenapa nggak menegangkan? Kenapa nggak suka dipanggil menegangkan? Menyeramkan ya? Iya, masa saya dianalogikan sama hampir mirip sama tadi Jumat apa? Malam Jumat. Nah, malam Jumatnya nggak. Suasananya Ibu, Definisi malam Jumat bahaya loh. Enggak gitu. Udah di-cut itu. Next. Oke deh. Nah, Bu Vena ini termasuk dosen di desain komunikasi visual di Mercu Buana. Kayak nggak ada yang nggak tahu Bu Vena. Kayak dari jauh nih hijau-hijau Bu Vena tuh pasti, karena nggak ada yang hijau selain Bu Vena pokoknya. Hijau tuh warna buat Bu Vena. Kalau di DKV bener nggak sih? Nggak ada kan yang suka hijau selain Bu Vena? Oh ya, kayaknya mungkin ada ya, tapi lebih ya, dominan tidak brandingnya memperlihatkan dengan sengaja. Dulu rambutnya Bu Vena juga hijau, sekarang hijau. Kita ini lagi cosplay jadi apa itu? Pisang hijau, ini pisangnya nih. Sirup. Ini sirupnya nih, manis kan? Iya, oke. Garing lu. Nah, Bu Vena kan jadi dosen. Iya, katanya. Iya, katanya, tapi emang iya. Jadi sebelum jadi dosen, S1, S2-nya tuh apa sih, Bu? Oke. Begini ceritanya, mau yang panjang mau yang pendek? Yang setengah-setengah. Oh, yang panjang. Oke, yang panjang. Ya, jadi sebelum jadi dosen di Universitas Mercu Buana, saya itu ya sebelumnya sebenarnya adalah seorang guru seni. Oh iya? Iya, jadi saya dulu awalnya adalah guru seni, kemudian sangat merasakan kesedihan saya menjadi seorang guru kok seperti ini ya. Karena kalau orang mungkin jadi guru atau jadi dosen mungkin yang sebelumnya kebetulan, ya kan, kata-katanya sering muncul ya kebetulan gitu kan. Tapi kalau saya tuh sepertinya memang dari awal cita-cita. Jadi saya tuh cita-citanya emang ngajar. Oke, benar. Mau nanya, guru seni tuh maksudnya les? Guru seni di sekolah. Oh, di sekolah, SD, benar-benar sekolah. Oh. TK, saya mulai SD, SMP, SMA, saya pernah. Oh, itu setelah lulus S1, S2? Iya, setelah lulus S1. Oh, jadi waktu kayak kalian nih, lagi semester 6 saya sudah ngajar. Oh. Jadi S1, sebelum lulus S1 ya, jadi ya semester 6 lah. Sebelum tugas akhir, saya sudah ngajar, diminta oleh dosen. Nah, lagi-lagi karena kedekatan dengan dosen untuk menggantikan beliau di sekolah, dan saya diminta ngajar. Jadi di situ pengalaman saya ngajar. Nah, kalau di sekolah kita guru seni ya harus bisa musik, harus bisa nari, harus bisa gambar, harus bisa semuanya. Musik bisa? Iya, harus bisa. Oh, harus. Jadi ngerangkap ya jatuhnya, Pak? Iya, kalau guru seni di sekolah. Tapi S1-nya apa, Ibu? S1-nya ya pendidikan seni. Oh, emang wajar, maksudnya. Makanya kalau orang bilang jadi guru, ya kayak tadi saya juga dengar podcast kan, saya guru itu harus seperti apa, banyak yang hanya kebetulan atau hanya karena nggak ada pilihan kemudian pengen jadi guru. Kalau saya tuh memang dari setelah lulus SMA saya pengen jadi guru, makanya saya ngambil sekolahnya keguruan, yaitu di universitas yang keguruan ya. Jadi itu S1 saya sarjana pendidikan, dan S2-nya kemudian ya tadi karena keguruan itu saya merasa kok jiwa saya tidak semangat hidup saya tidak terakomodir gitu ya. Keinginan saya tidak tersampaikan, jadi, karena ya mungkin di guru itu kita apalagi di daerah ya banyak hal-hal yang tidak terpenuhi. Misalnya contoh, kita tidak diberikan kesempatan untuk kurang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan diri, itu jarang. Jadi guru itu paling susah buat cuti.
Nah, iya Karena ya ngikutin itu kan. iya nggak bisa, dia tetap Siswa. harus masuk. Jadi kalaupun tidak ngajar, dia tetap harus datang ke sekolah. Beda kan sama dosen. Kalau dosen bisa datang pada saat dia ngajar Iya, atau bener-bener. 2 hari jam kerja sesuai dengan peraturan universitas masing-masing kan. Nah kalau guru enggak, jadi kadang-kadang tuh banyak hal yang saya belum nggak bisa eksplorasi, nah, terus nggak bisa mengembangkan diri. Sementara saya jadi guru tuh kebayangnya, wah keren banget, seneng banget, seru ketemu siswa. Karena waktu kecil hobi saya itu nulis tembok, nyoret-nyoret pakai kapur. Jadi saya suka manggil anak-anak tetangga, ayo belajar. Oh iya. Jadi dari kecil saya sudah biasa ini ya apa? Iya, melatih diri kayak Membayangkan diri saya menjadi guru gitu. Jadi tapi memang itu udah cita-cita. berlangsung berapa Saya tahun? pernah ngajar itu ya 2 tahun. Nah setelah itu ya karena tidak merasa tereksplor banget jiwa saya, kemampuan saya, ya akhirnya kayaknya saya harus kuliah deh, lanjut deh gitu. Nah makanya nyari. Nah kebetulan waktu itu di Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu ada baru buka program studi S2-nya itu tata kelola seni. Nah, itu menurut saya juga sesuatu yang menarik karena selama ini orang hanya tahu seni itu pengkajian dan penciptaan. Nah, tiba-tiba di tahun saya itu 2011 kalau nggak salah ya, kayaknya iya deh, 2011 itu ada buka pertama kali di Indonesia, cuman di Institut Seni. Jogja. Iya, Indonesia Yogyakarta itu ada tata kelola seni. Nah, saya bergabung di situ. Karena memang kebetulan saya tadi ya karena sukanya tuh suka bikin acara, suka event, suka bikin kegiatan, suka keramaian. Ya kan, kamu tahu banget saya kan, saya tuh paling tidak suka kesepian gitu ya. Ya suka yang rame, seru, ngumpul bareng. Nah, itu membuat saya sangat suka sama yang namanya tata kelola seni. Gimana juga dulu sering jadi manajer bandnya teman-teman saya gitu. Iya, jadi ngikut-ngikut gitu. Makanya seru. ya seperti itu gitu kan, karena kesenangan dan karena itulah kayaknya diisi baru buka, jadi saya masuk di tata kelola seni. Jadi itu S1-nya sarjana pendidikan, S2-nya tata kelola seni. Oke, berarti dari S1 terus jadi guru, abis itu kuliah lagi S2 baru jadi dosen. Nah, jadi dosen deh, ketemu kamu deh. Iya. Tapi Bu aslinya mana biar orang Aslinya nih mana nih? Asli asli rumahnya itu- oh, oke. gimana asli orang mana gitu. Sukunya, kalau Iya. darah yang mengalir, Iya. darah yang mengalir udah jelas Batak ya, makanya keras kan, Oh, saya nggak iya. akan mudah. Batak darahnya. Tapi kalau apa namanya? Berarti merantau nggak sih Bu jatuhnya ke sini? Iya, tapi kalau lahir, kecil dan besar itu di Padang. Oh, berarti campuran. Padang dan Batak. Iya, malah lebih bisa bahasa Padang sih daripada bahasa Batak. Karena Oh iya, karena dia kan kecil Iya. itu di Padang ya. besar dan lahir kecil. Tapi ya. ada perbedaan nggak Bu? Kan Ibu kan udah jadi guru juga, terus sekarang jadi dosen. Ada nggak perbedaan kayak sama mahasiswa dan juga sama siswa? Lebih suka yang mana? Ya mahasiswa ya kan. Semuanya gimana? suka. Kan Semuanya lagi-lagi saya suka ngajar. Perbedaannya apa mungkin? Bedanya masing-masing punya karakteristik dan keseruan yang berbeda. Jadi kalau SD kelas 1, 2, 3 itu seru deh. Kamu bisa ngelihat siswa kamu itu seperti apa masa depannya. Jadi ada yang serius banget nanti di depan, ada yang di atas meja, ada yang lagi tok-tok pukul-pukul papan tulis berhenti, ada yang sok bijaksana. Itu kelihatan sebenarnya dari kecil. Jadi saya pernah kelas ribut itu pengalaman yang saya lakukan adalah tertawa malahan. Karena saya senang. Ih lucu ya, ternyata manusia itu ada berbagai bentuk, ada berbagai karakter, dan itu menurut saya yang membuat saya semakin senang untuk ngajar sebenarnya. Jadi setiap karakteristik beda-beda. SD beda lagi, SMP dia punya kecenderungan yang berbeda lagi, keunikan yang berbeda lagi, SMA apalagi gitu kan. Apalagi kuliah Mahasiswa seperti Nabila yang Iya. luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Oke, nah sekarang kan Ibu udah jadi dosen di DKV. Nah, sekarang mungkin ngajar matkul apa biar kalau anak-anak yang mau masuk ke DKV biar bisa tahu. Bu Vena tuh ngajar apa? Taunya untuk menghindari atau mengetahui ini untuk menghindari atau Enggak dong. berlomba-lomba untuk masuk Berlomba-lomba. memilih.
klik KRS gitu ya, mana mata kuliah Bu Vena gitu ya. Oke, semoga ya. Ya, saya diberi tugas oleh program studi mengajar untuk mata kuliah metodologi desain, teknik presentasi, dan satu lagi apa ya, riset desain, fokusnya di situ sih. Oke, jadi metodologi desain, riset desain, sampai apa? Teknik presentasi, pakai baju mafia pas itu. Ngapain? Pas itu, jadi tuh. Nah, itu menarik. Iya. Gimana pengalaman kamu waktu pakai baju mafia? Apa yang kamu rasakan? Pengalaman kayak jadi lebih nembak orang, enggak dong. Iya, kenapa? Enggak jadi wibawa kan. Biasanya kan kita kayak ya udah. Iya. Ya baju kemeja biasa gitu kan. Tadinya kayak yang duduk gini. Terus pakai mafia kan pakai jas kan, ceritanya kayak mafia nih bro. Ternyata apa? Kayak wibawa. Apa yang bisa dirasakan? Ternyata baju itu, busana sangat mempengaruhi kita untuk berperilaku di depan publik kan. Betul. Nah, kebanyakan teman-teman kamu waktu awal saya masuk kelas, di kelas itu, waktu itu kenapa ide itu muncul? Karena saya melihat rata-rata minder. Iya. Jadi kalau karena saya bilang terbiasa kan Bu ngomong di depan publik. Jadi ketika selamat pagi semuanya gini, gitu garing saya, krek gitu kan. Nah, tapi ketika menggunakan, ada yang pakai bawa senjata mainan beneran ya, siapa itu saya lupa, ada yang ada totalitas cosplay. Maksudnya saya senang, dan di hari itu kalian punya semangat, kepercayaan diri yang muncul secara alami ya, dan itu menurut saya yang diperlukan dalam sebuah perkuliahan. Jadi kamu punya pengalaman yang bisa kamu eksplor lagi ke depan. Terbukti hari ini dia menjadi apa namanya? Host. Dia menjadi host. Nah, coba kamu host pakai daster, pasti lain kan? Nggak nyaman kan? Semiming. Seru ya, seru. Walaupun kadang ini apaan sih gitu ya? Iya sih. Ya, jadi belajar untuk supaya pede, karena kebanyakan itu ternyata sebenarnya dalam karya kalian kita itu tidak kalah gitu ya dalam kualitas berkarya. Cuman kadang-kadang kelemahannya di mata kuliah itu kan bagaimana kita pede untuk mempresentasikan karya. Iya, itu yang, karena kalau kita nggak mampu ya karya kita nggak kelihatan. Iya, kebanyakan maksudnya bisa berkarya tapi nggak bisa ngejelasin karyanya tuh kayak gimana. Ibunya benar banget. Iya kan. Udah lulus ya? Belum dong. Oh, belum. Doain ya. Amin. Oke, ngomongin mata kuliah. Nah, ada nggak sih kesulitan untuk ngadepin mahasiswa? Kesulitan, maksudnya dalam hal apa nih kesulitan? Oh ya tadi, misalnya seperti kalau tadi ya, tiba-tiba yang paling susah itu kalau semuanya diem, itu sih. Terus tidak ada respon, karena kan menurut teori komunikasi. Teori banget nih. Ya, teori banget ya. Menurut teori komunikasi akan berjalan kalau ada feedback ya. Iya. Nah, kalau nggak ada, saya ngomong sendiri di depan itu nggak berjalan. Nah, itu gimana Bu caranya kalau mahasiswa yang diem-diem aja gitu? Stand up comedy. Stand up. Jadi metode saya adalah stand up. Terbukti ya? Iya. Iya kan? Ya paling biasa strategi saya suka explore TikTok, explore Instagram, jadi cari tren-tren apa sih yang lagi diperbincangkan oleh generasi kalian. Berarti terjun dulu ya ke generasi kita. Sebenarnya saya tuh ngeriset dulu loh sebelum ngajar biasanya. Keren loh ibu ini loh, ngeriset segala. Iya. Saya pernah suatu ketika di generasi ini itu dimulai angkatan berapa ya generasi, mulai tren istilah generasi Z itu kan sebenarnya bukan merendahkan satu generasi dengannya, tidak, tapi itu membuat kita mengetahui cara mentreatment per generasi. Jadi bukan berarti kalau tadi kamu kayak ngapain sih Bu dipisah-pisahin gitu ya generasi Z sama Iya, sebenarnya ibu berarti masuknya apa? Milenial? Iya, saya milenial. Kan? Komputer baru masuk, internet baru masuk. Iya, terus kayak kebanyakan ya generasi milenial tuh gini, ya ilah Gen Z gitu, kayak emang kenapa sih Gen Z? Ya sebenarnya kan kalian juga, emang milenial banget sih lu gitu. Iya sih, bener sih. Sebenarnya ini adalah sebuah pemahaman yang digunakan untuk kita mengetahui bagaimana kita memperlakukan, menghadapi gitu loh. Jadi nggak bisa saya samakan Anda. Saya pernah suatu ketika ya waktu ngajar itu,
ya kayak pesimis nih, kenapa sih generasi ini ketika saya nyampein dengan sebelumnya kok kayaknya berbeda gitu. Nah sampai apa yang saya lakukan adalah saya beli buku, tahu. Oh iya. Saya ke Gramet beli buku, saya lupa judulnya apa. Itu generasi Z di dunia kerja apa gitu. Stillman apa ya dah. Saya lupa deh. Itu saya baru baca di situ. Oh, generasi Z tuh seperti ini loh. Dia itu sukanya sesuatu yang FOMO. Sukanya, tapi dia juga punya nilai-nilai positif yang banyak dan arahnya ke sini. Akhirnya itu yang saya gunakan ketika saya mengajar. Saya mengambil itu untuk menarik. Kalau enggak mereka ya. Iya, kamu khususnya. Bagaimana, sudah terasa tertarik atau tidak? Terasa. Oh iya. Ya kan waktu di awal saya masih mungkin jadi kayak guru yang sebelumnya ya, dengan generasi sebelumnya yang mungkin berbeda gitu kan. Jadi kayak awalnya saya sempat marah, kesel di kelas, marah-marah, apaan sih nih, kayak nggak ngerti. Ternyata sayanya yang harus belajar. Nah itu gunanya, kenapa kita harus tahu karakteristik berkaitan sama desain juga. Betul, karena Gen Z kan suka bosen ya, terus kalau nggak ada hal yang menarik tuh, ya udah ngapain gitu. Ya bener sih emang. Ya gitu deh. Nah ngomongin mahasiswa, nah tipe mahasiswa idaman Bu Vena tuh seperti apa sih, biar jadi ada yang mau masuk nih, wah gue harus kayak gini nih gitu. Oh gitu ya? Iya. Termotivasi tuh? Gitu ya? Termotivasi. Idaman. Seperti kamu gimana? Ya, kalau saya sukanya mahasiswa tuh malah justru yang berisik, banyak nanya, bawel. Oh gitu. Kenapa? Kenapa suka yang berisik? Iya, berisik ya tanda kutip ya, berisik bukan berarti bukan berisik yang ngawur ya. Maksudnya di kelas itu punya aktivitas, aktif. Bahkan kalau ada mahasiswa yang bilang Bu Vena ini ngajarin apa sih? Itu saya senang banget tahu. Tapi nggak ada selama ini. Iya kah? Jadi diam aja. Terus gimana tuh, harus berisik? Berisik tuh artinya banyak nanya. Iya sih. Bu ini apa ya? Bu ini kenapa? Terus kenapa gitu. Terus kalau di kelas, kalau begini gimana Bu? Dulu pernah sih sempat ada yang gitu, Bu, misalnya tulisnya di A3, kenapa di A3 Bu? Nah, saya suka nih. Tapi kalian nggak pernah nanya kan? Iya. Tolong dibuat di A4. Nggak ada yang pernah nanya, oh ya udah buat aja gitu kan? Nggak ada yang nanya. Karena ya udah. Nah itu disuruh. Padahal kalau mahasiswa saya tuh ada yang nanya, kenapa Bu harus A3? Iya sih. Oke. Saya mau nanya apa tuh? Oh iya. Apa? Bu Vena tuh sering banget kalau ngajar. Ini di angkatan gue, angkatan 20. Suka banget kayak, jadi mahasiswa Bu Vena tuh harus sombong. Harus sombong ya kan? Serius? Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Masa sih? Jadi itu kayaknya ke angkatan gue doang. Emang di angkatan kalian juga ada harus sombong? Enggak. Iya. Angkatan 20. Angkatan 20 tuh kayak sering ya teknik presentasi, terus metodologi gitu-gitu dia. Pokoknya harus bilang, jadi mahasiswa Bu Vena tuh harus sombong. Pokoknya harus sombong gitu. Gimana? Tapi ke angkatan bawah juga bilang harus sombong. Enggak ya, enggak ada. Berarti angkatan gue doang nih. Kenapa Bu? Apa orangnya leteh-leteh? Apa gimana? Aduh, enggak, itu sebenarnya ini sombongnya tanda kutip ya, Iya, bukan sombong yang benar-benar sombong, bukan. Maksudnya kita pede aja dulu gitu. Pokoknya kalau kamu punya karya, kamu pede aja dulu, ceritain karya kamu tuh karena apa gitu. Karena kalau kamu aja nggak pede dengan hasil karyamu, gimana orang lain mau menghargai karya kamu gitu sih. Bener. Itu pas Bu Vena ngomong gitu udah teman-teman saya langsung menerapkan tuh. Sombongnya. Bertahan namanya. Tapi kan kita sombong itu kan berarti iya, kita punya sesuatu ya, something. Nah, bukan lucunya sombong karena yang negatif ya. berarti kan kalian dituntut untuk punya sesuatu dong. Betul. Nah, kalau lu nggak punya sesuatu terus sombong kan Sombong apa ini? Iya, gitu kan. Nah, itu dia, maksudnya arahnya ke sana. Iya. Jadi ke arah yang benar ya. Jangan disesatkan. Oke, ngomongin nih, Bu, kan Ibu kan jadi dosen. Nah, menurut Ibu tuh Bu Vena tuh dosen yang kayak gimana sih tipenya? Tipe dosen Tadi tipe-tipean iya, terus ya. tipe-tipean. Kenapa sih ini yang buat? Iya nih, kayaknya Wah, Bu. Sikat, Bu. tipe dosen. Nah, Ibu tuh menurut Ibu nih,
Ibu tuh Harusnya kan kalian dong bilang aku tipe yang seperti apa. Kamu dong harusnya, bukan kan ngomongin. Berarti kalau gua ngomongin berarti gua narsis dong. ya Ngomongin sombong. Dari kamu deh, Bu Vena tipe dosen yang gimana, Nabila? Tegang sih, tegang. Tapi lama-lama nggak, pas pertama kali masuk kayak jangan Bu Vena, habis itu. Tapi ntar lama-lama juga biasa aja. Maksudnya kayak ya udah enjoy karena ya itu Bu Vena mungkin mengikuti generasi kita kan, generasi angkatan 20, iya. generasi Z, jadi dia tahu gimana cara treatmentnya. Tapi mungkin pertama kali itu emang itu terasa gitu tegangnya, apalagi kita otaknya kosong. Jadi pelajaran Bu Vena tuh harus otaknya udah terisi dulu. Kalau enggak udah tuh dibabat. Kayak kamu tuh jangan asbun ya. Itu inget banget. Iya, inget, tapi bukan gue. Nah itu tadi berisik tapi Iya, asal. harus ada isi, iya. Gitu guys. Di angkatannya siapa ya yang pernah dia berisik tapi ya nggak boleh nyebut nama ya. Iya, nggak boleh dong. Itu dia ada isinya, jadi saya senang. Gak apa-apa Bu kalau bagi. Janganlah. Oh ya udah. Untuk beberapa dosen banyak yang bilang, ih ini anak rese gitu kan, selalu bikin. Tapi saya malah senang sebenarnya. Iya, jujur ada tuh di angkatan lu ya. Enggak sih, 19 di bawah kali. kamu kayaknya. 21 dong. Iya, kayaknya. 21. Ada. Senang, saya justru senang yang berisik itu. Oh iya. Coba tahu, siapakah angkatan 21 yang berisik? Ada kuisnya nggak? Boleh di komen di bawah kira-kira angkatan 2001 yang merasa berisik dan Bu Vena senang gitu. Siapa? Nah, kalau Ibu gimana? Boleh deh, saya kasih ini hadiah dari saya di komen. Langsung masukin story. Siapakah mahasiswa yang berisik di angkatan 2001 yang saya senang? 2001 siapa sih? Saya lupa. Shen. Oh ya, angkatan gitu kan. Shen. Oke. Nah, kan kalau saya kan kayak ya mandang Ibu kan kayak nih pertama kali tegang. Serem gitu kan kalau kita nggak tahu nih, maksudnya kita belum terisi. Nah, kalau Ibu sendiri gimana ngerasanya? Kok bisa tegang gitu auranya? Gimana sih, ngerti nggak sih Bu? Apa sih? Kan saya kan ngerasanya kalau pelajaran Ibu kan kayak tegang. Nah, kalau Ibu sendiri tuh ngerasanya gimana? Sebenarnya saya selalu tegang juga sih menghadapi kalian. Ya kan? Iya. Maksudnya saya juga sebenarnya kalau kita baru masuk awal semester tuh ya, jujur saya juga sebagai dosen sebenarnya tegang juga. Wah, angkatan baru nih. Pasti berbeda, walaupun kalian sama-sama Gen Z tuh pasti punya keunikan yang berbeda-beda antara angkatan kamu, contohnya tadi angkatan 21 sama sekarang nih angkatan 22. Itu beda-beda. Sebenarnya saya tiap masuk kelas di awal semester itu juga merasakan ketegangan yang sama. Gitu. Punya keunikan yang beda-beda juga. Pasti beda. Nggak mungkin sama. Kalau di angkatan kamu yang berisik tuh cowoknya, ya kan? Iya. Berisik banget tadi cowoknya ya? Iya. Ada angkatan yang dulu 19 kali ya, itu yang berisik ceweknya. Oh saya iya? lupa. Beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Jadi makanya sebenarnya itu yang buat saya jadi semakin senang ngajar, karena selalu ada tantangan. Yang baru. Iya. Sekarang sampai 23 ya? Sekarang ya 22, 23 ya. Iya kan 23. Nah, kalau 23 sendiri gimana, Bu? Seru banget. Udah ngajar? Seru banget. Seru banget ya? Saya ngeliat kayak, nggak tahu ya ini saya, penglihatan saya kan. Soalnya kan saya kan angkatan saya itu setengah-setengah kan, offline dan online. Nah, saya tuh ngeliat angkatan bawah saya tuh berajin. Iya. Iya kan, nggak tahu ini saya, tapi saya mikirnya kayak gitu kan sama teman-teman saya. Karena saya ngeliat kayak mereka tuh 21, 22, 23 tuh suka bikin karya gini-gini. Nah, kalau saya kan angkatan yang gimana ya, mutasi gak sih dari online ke offline tuh, jadi kayak udah males. Terus apalagi masuk kuliahnya tuh pas udah semester 5 ini boleh curcol ya? Iya, boleh. 5 apa 4, terus kayak ngeliat yang angkatan sekarang tuh kayak seru banget mereka kayak bikin kayak gini, Nirmana. Terus apalagi Nirmana kan sangat viral tau Bu, kalau di TikTok itu anak di kafe Nirmana. Terus ngerjain Nirmana, terus mereka ngerjain kayak yang desain-desain gitu. Terus kayaknya angkatan kita kayak gak pernah kayak itu ya, apa gara-gara Ya, online sih kayaknya. Online. Iya, online. Tapi angkatan 2023 kan kemarin udah offline semua. Iya, berasa nggak? Berasa beda. Iya kan? Mulai aktif lagi, seru lagi. Menarik gitu kok, 2023 juga menarik. Jadi semua angkatan menurut saya menarik. Bahaya nanti saya diserbu loh. Tiba-tiba demo angkatan kami tidak terima, Bu Vena.
Ampun, mohon maaf ya lahir dan batin. Enggak, sebenarnya semuanya seru kalau menurut saya. Semua angkatan seru. Tadi ada tantangannya setiap angkatan, beda-beda. Oke. Nah, menurut Bu Vena nih, aspek penting ketika mempelajari matkul design thinking. Hah? Apa sih tiba-tiba nih? Tiba-tiba nih dari tipe dosen. Oh ya udah kita bahas. Nih kayaknya yang bikin skrip belum sarapan ya. Iya. Jadi kan Ibu mata kuliah di metodologi desain kan di dalamnya ada desain. Iya. Nah, metodologi desain kan di dalamnya ada design thinking kan. Bener nggak? Iya. Iya kan, saya ngajar pas online tuh. Iya kan, ada design thinking dan behavior behavior design. Itu baru, saya tuh nggak tahu. baru Terus banget. saya kayak baca kan, apa ini sekarang angkatan tua kan? Iya, harusnya nanya Pak Irfandi ya, Kaprodi. Oh iya, kenapa ada ini gitu ya? Iya, harusnya. Behavior. Behavior. Iya, behavior design. Apa itu Bu? Kalau design thinking ini mungkin Jadi orang-orang kita juga kuliah tahu. nih. Apakah cukup waktu kita kuliah? setengah. Nah, apa sih kenapa kita harus penting belajar behavior design? Behavior dulu atau dari metodologi desain? Jadi dari metodologi dulu ya. Metodologi desain itu kita belajar bagaimana metode merancang. Nah, metode merancang itu diperlukan agar kita sebagai desainer bisa mengerjakan pekerjaan kita lebih terarah kalau kita tahu metodenya. Sama dong kalau kita misalnya tahu tentang cara memasak, kita tahu kan terarah bagaimana mau masak apa nih misalnya. Kan gitu misalnya. Sama gitu metode merancang, kita harus tahu. Nah, setiap metode itu sama baiknya, cuman tinggal diaplikasikan, disesuaikan dengan permasalahannya. Kebutuhannya. Nah, salah satu metode merancang itu kan ada proses berpikir dan proses kerja. Nah, di dalam proses berpikir dan proses kerja itu salah satunya ada design thinking. Dan design thinking ini perpaduan antara creative thinking dan critical thinking. Jadi dua-duanya. Jadi desainer tidak hanya ngomongin kreatif terus ide-ide baru, ide-ide enggak, tapi ada sisi kritikalnya gimana ini benar nggak sih, ini logikanya nyambung nggak sih. Nah itu di design thinking, di mana design thinking ini kita fokusnya kepada human center design. Wih, kuliah banget nih. Iya. Nggak ada slide-nya di mana. Ya, human center design berarti kan desain yang terfokus pada manusianya, karena kita mendesain kan semuanya untuk siapa? Ya untuk manusia kan. Nah itu human center design. Nah ketika human center design berarti kita perlu melakukan riset. Nah, maka ada mata kuliah riset desain. Jadi di dalam merancang kita ada meriset. Nah, ini jangan keliru ya, salah gitu. Nah, ketika meriset, yang kita riset apa? Karena human center design berarti yang kita riset siapa? Orang, manusianya. Nah, karena manusia maka ada ilmu lagi tadi namanya behavior design. Itu adalah ilmu perpaduan antara behavior science, ilmu perilaku yang digabung dengan design thinking tadi konsepnya. Jadi Anda merancang itu melakukan dengan menggunakan insight-insight yang didapat dari riset perilaku tadi gitu, yang sudah dilakukan orang atau dengan cara pandang yang melihat perilaku si konsumennya atau si targetnya. Jadi kayak psikolog ya? Iya, tapi kita tidak mengkaji perilaku seperti psikolog ya, tapi mengambil insight-nya untuk kita gunakan dalam perancangan kita. Oke. Tapi itu asing banget sih Bu di kuping saya. Iya. Karena kan baru kan? Baru juga. Itu diterapin di angkatan berapa? Baru angkatan ini ya, 22. Oke. Pengen banget kayaknya. Oke, ngomongin behavior design. Jadi merancang perilaku. Karena kan kita kalau bikin komunikasi, mungkin ya saya nggak tahu, mungkin lebih tepatnya wawancara Pak Irfandi ya sebagai penyusun kurikulum. Iya. Ya karena tadi ya kita tuh perlu mengetahui perilaku target kita secara spesifik, sehingga apa yang kita rancang, pesan yang kita rancang tuh sesuai dengan manusianya atau nyampe dengan si manusianya gitu. Berarti itu mata kuliah itu